Halo teman-teman, kembali lagi di Sudut Pandang mengupas berbagai hal dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita masih bersama dua narasumber yang sama dan di segmen ini kita ada narasumber yang baru dari Bapak Mukhlison sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Selamat pagi Bapak. Mungkin dari pertanyaan untuk Pak Mukhlison, bagaimana melihat respon dari fakultas melihat teman-teman KPI yang setiap tahunnya itu selalu mengeluarkan karya berupa film? Terima kasih atas undangannya tim dari KSTV dan sahabat-sahabat mahasiswa dari KPI Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Tepuk tangan buat kita semua. Pertama kami sampaikan terima kasih. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi sahabat-sahabat mahasiswa itu tidak hanya belajar di kelas, tapi seharusnya komunikasi dan penyiaran Islam itu lebih banyak praktik daripada teori ya, karena kita berbeda dengan tarbiyah ya, tarbiyah yang nuansanya adalah teori-teori pendidikan. Kita produk lulusannya adalah sebagai praktisi ya. Nah, di komunikasi penyiaran Islam Tribakti Lirboyo Kediri ini memang kita punya visi yang cukup besar ya, karena Tribakti itu salah satu kampus di bawah naungan pesantren ya, pesantren, dan salah satu program studi yang unggul di Tribakti. Sebelum KPI Tribakti dengan mata kuliahnya, saya juga ingin memberikan wacana ya, dinamika tentang Kediri. Saya menggunakan kaos Kediri Berbudaya ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli kaos Kediri Berbudaya, Anda bisa membeli di Diktaswar. Jadi Diktaswar itu adalah toko ya, kajian-kajian Kediri Berbudaya dan budaya-budaya Kediri yang dibuat oleh teman-teman disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri. Jadi tepatnya adalah di Gumul. Nanti bisa cari Diktaswar itu ya. Jadi teman-teman yang disabilitas ya, baik tunanetra, tunarungu, tunawicara, dia berkreasi untuk membuat bagaimana mengenalkan budaya Tribakti begitu. Nah, di Tribakti, di komunikasi penyiaran Islam itu memang profil lulusannya adalah yang pertama adalah dai ya, yang kedua adalah sebagai sinematografi, lalu sebagai fotografi, dan juga jurnalistik. Jadi produk dari mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 ini memang fokus di mana. Jadi teman-teman yang suka dengan jurnalistik nanti akan berbelajar berkaitan dengan bagaimana membuat soft news, deep news, opini, dan lain sebagainya. Ada teman-teman sahabat-sahabat yang suka dengan fotografi ya. Nah, fotografi, jadi teman-teman bagaimana mengambil foto berkaitan dengan budaya yang ada di Kabupaten Kediri, termasuk jaranan, karawitan, wayangan ya, atau tradisi-tradisi yang sudah mengintegrasi ke dalam Islam. Ada tahlilan, istighosa, ada manakiban, ada berjanji, dibaan, dan sebagainya. Itu semuanya budaya yang ada di kita ya. Lalu sinematografi, jadi setiap satu periode mahasiswa akan menghasilkan karya-karya sinematografi. Salah satunya di tahun 2020 itu ada sinematografi yang tentang sejumput kisah di masa pandemi, dan alhamdulillah untuk latar lokasinya itu ada di rumah saya ya. Jadi bagaimana di era pandemi itu teman-teman bisa eksis ya, bisa survive ya, dengan melakukan kajian-kajian yang nuansanya adalah mendukung tentang budaya begitu. Jadi sinematografi itu sangat penting ya. Lalu dari periode ke periode dia membuat sinematografi yang itu memberikan nuansa dakwah ya. Kalau dulu itu di zaman saya dakwahnya adalah bilisan ya, ke mimbar terus ceramah dan sebagainya. Dakwah bilhal,
Jadi dakwah menggunakan kegiatan kita. Nah, kalau sekarang di era teknologi di Gen Z hari ini perlu ada dinamika ya, yang dulunya itu bil lisan, bil hal, sekarang sudah mulai ke bil visual. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah sinematografi ini. Ya, kemarin saya melihat bagaimana sahabat-sahabat di semester 6 ini ya, Ya, 6. ini membuat sejarah tentang tidak boleh pernikahan barat dan timur itu ya. Itu termasuk saya sebagai pelaku orang yang dilarang oleh bapak ibu saya untuk menikah ngalor ngulur ya. Gitu ya. Tapi ya itu, karena budaya itu tidak kaku, maka apa? Ada dinamika, ada dialogisasi antara budaya dengan agama, dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kediri. Gitu. Jadi itu, dan alhamdulillah kemarin juga ada banyak sahabat-sahabat itu yang mendapatkan juara ya, juara tentang sinematografi dan tetap mengarah kepada dakwah bil visual. Begitu sahabat Oki. Terima kasih Pak Hasan. Berarti memang dari fakultas mengupayakan untuk di zaman sekarang teman-teman mahasiswa khususnya fakultas dakwah itu bisa berdakwah lewat visual. Karena hari ini memang yang lagi tren kan memang di media sosial. Betul. Begitu. Untuk pertanyaan kedua adalah upaya apa dari pihak fakultas untuk memberikan ruang teman-teman selalu berkarya? Untuk di komunikasi penyiaran Islam Universitas Islam Tribakil Lirboyo Kediri itu sebenarnya ada ini ya, usaha yang dilakukan begitu. Karena sekali lagi kita kemarin juga berdiskusi bagaimana di kabupaten dan kota, khususnya adalah kabupaten dengan 26 kecamatan ini kita melihat sekali lagi bahwa budaya kita tidak baik-baik saja. Jadi Kediri berbudaya. Tapi ketika evaluasi di Gen Z hari ini, banyak Gen Z itu yang memahami budaya itu hanya cerita mitos. Ya, jadi Kediri berbudaya dengan logonya Simpang Limang Gumul, dengan kekayaan sejarahnya, itu dia tidak mengerti bagaimana sejarah itu. Ya, padahal kalau kita melihat ya, kekuatan di Kabupaten Kediri itu adalah dengan semboyannya Kediri berbudaya ya, wilayah santri ya, itu peluangnya bagaimana situs-situs itu ada ya. Yang kedua adalah kelemahan kita adalah literasi budaya. Literasi budaya, tidak akan pemahaman tentang wayang itu adalah bayangan, jaranan itu adalah ajaran Sunan. Kenapa wayang itu 114 itu ke kanan menunjukkan akhlak yang baik, 114 menunjukkan kata-kata yang jelek. Kenapa Krishna itu tidak dilahirkan dari kiri tapi dari kanan ya, termasuk tradisi ruatan, tradisi selamatan dan sebagainya. Ya, padahal kita juga punya peluang. Ya, pasti sahabat-sahabat punya media sosial kan? Ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Itu sebenarnya peluang kita sebenarnya. Nah, ancamannya apa? Ancamannya adalah budaya populer yang itu semakin merajalela. Ya, teman-teman bisa cek ketika nongkrong di kafe, apa yang dilakukan oleh pemuda hari ini? Gamer, gitu kan? Games, ya, TikTok, ya, sampai parahnya lagi adalah budaya apa? Judi online, ya, judi online sampai pinjol, ya, dan itu budaya-budaya yang merusak itu. Dan kemarin kami meriset di beberapa diskotik yang dari Kabupaten Kediri itu sudah mulai menjamur namanya LGBT, coba bayangkan, ya, itu merajalela. Maka dari Tribakti ya, karena kampus berbasis pesantren, maka coba untuk merespon hal itu ya, dengan cara apa? Ya, memasukkan sinematografi itu. Sinematografi, fotografi, lalu memberikan alat-alat laboratorium ya. Walaupun sangat minim ya, kita usahakan untuk kerjasama dengan KSTV, di Memo, di Jawa Pos, dan media-media yang lainnya ada di Kabupaten Kediri. Jadi bagaimana
dakwah itu kita sampaikan di media sosial, begitu. Itu yang dilakukan oleh KPI Tribakti. Oke. Memang kalau melihat budaya hari ini di Kediri, fenomena banyaknya budaya baru yang masuk, yang pada akhirnya teman-teman Gen Z apalagi mereka lebih suka memilih budaya baru karena melihat budaya yang lama itu dianggap sebagai hal yang kuno atau mitos, begitu. Yang pada akhirnya seperti saya sendiri Pak Ari, saya itu kadang merasa seperti krisis identitas karena tidak mengenal leluhur saya sendiri. Ya. Itu efek sampingnya. Mungkin dari Pak Ari sendiri ada closing statement untuk teman-teman khususnya Gen Z agar lebih bangga untuk mengingat leluhurnya. Oke, sebelum ke closing statement saya ngambil sedikit. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, kebetulan saya terlibat di PPKD-nya Kabupaten Kediri. Itu kan ada 10 OPK ya, objek pemajuan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu variasinya banyak. Jadi bukan hanya tentang film. Jadi kebudayaan itu ada tradisi lisan, ada situs, manuskrip, ada permainan tradisional, ada seni, termasuk film, teatrikal, musik dan seterusnya. Kemudian ada permainan tradisional, ada cagar budaya, manuskrip dan seterusnya. Artinya apa? Segmentasi budaya itu sangat luas. Dan dari pemahaman segmen budaya itu yang akan menggerakkan kita untuk melestarikan. Bisa membuat UMKM, bisa membuat karya nyata termasuk film. Makanya saya apresiasi dengan teman-teman dari KPI, dari teman-teman Lirboyo. Saya membayangkan teman-teman mahasiswa hari ini itu seperti yang diimpikan Bung Karno, beri saya 10 pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Dan semoga 10 pemuda itu yang diimpikan Bung Karno itu berasal dari Tribakti. Merubah dunia dengan karyamu gitu, dan dengan eramu. Kamu bisa mainkan film, kamu bisa buat konten-konten yang edukatif gitu. Gak konten-konten lebay ya. Kalau diposting, putus cinta diposting, ini kan lebay. Ayo kita bikin konten yang inspiratif gitu. Bagaimana menuju Indonesia Emas 2045? Sepakat ya? Sepakat itu. Baik, closing statement saya seperti ini Mas Yogi. Jadi yang jelas banggalah menjadi bangsa Indonesia. Dengan kamu berbudaya, kamu akan menemukan jati dirimu untuk kembali ke diri ya. Jadi ke diri itu tentang jati diri. Karena ke diri itu simbolnya kali, sesuai dengan lambangnya Prasasti Harinjing 11 Sula Paksa bulan Caitra 804. Itulah yang menjadi penetapan hari jadi Kediri. Makanya sebenarnya kita udah diingatkan Bali yang Kediri lah, gitu. Kembali ke jati dirimu masing-masing dengan apa? Berbudaya, kan seperti itu. Tepuk tangan buat mahasiswa. Berarti kembali ke diri, ke diri. Berarti mari kita berbangga dengan budaya kita. Lewat apa? Lewat film. Karena film adalah, kalau kata Mas Yuda, adalah salah satu cara kita untuk menjaga budaya. Begitu Mas Yuda? Mungkin bisa kasih closing statement. Terima kasih, Mas Yogi. Mungkin closing statement saya nggak banyak-banyak. Mungkin sudah penasaran kan sama filmnya. Oke. Film tentang budaya dikombinasikan dengan romance antara pantangan etan kali sama kulon kali. Ini akan menciptakan diskusi-diskusi yang luar biasa nanti. Terutama pantangan nikah ini sangat lekat dengan masyarakat saat ini. Ya. Closing statementnya, saksikan film Watasi Cinta dan Adat tanggal 27 Juni di Aula Alam Lanjut Tribakti. Oke. Jangan lupa 27 ya. 27 Juni antara Etan Kali dan Kulon Kali. Ya, memang ini karya teman-teman setiap tahun Pak Ari memang. Luar biasa. Dan alhamdulillah dapat dukungan dari fakultas. Terima kasih Pak Son yang telah memfasilitasi teman-teman. Mungkin dari Pak Son juga bisa ngasih closing statement. Oke, untuk closing statement saya mengutip ini Mbah Yai Hasyim Asy'ari dengan slogannya apa? Al-Muhafadzah alal Qadil Soleh wal Adil Jadidil Aslah. Jadi kita melestarikan tradisi yang lama, budaya-budaya yang lama, tapi juga kita mengambil sisi yang bijaksana dari modernisasi hari ini. Jadi jadikanlah teknologi ini bukan menjadi
alat untuk melarikan diri dari realitas, tapi jadikanlah sebagai kanvas untuk membentuk identitas budaya pada diri kalian. Begitu. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Sal. Tak terasa percakapan kita sudah sampai di penghujung. Hari ini kita belajar bahwa budaya bukan sekedar cerita masa lalu. Ia hidup dalam karya, dalam kebiasaan, dan dalam cara kita menjalani hidup. Terima kasih untuk Pak Ari, Mas Huda, Pak Mukhlison yang telah berdialog bersama kita hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut dan mendengar dan bercakap. Saya Oki Adam, pamit undur diri. Sampai jumpa di Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam Unik Lirboyo yang sudah terakreditasi unggul tidak hanya berkompeten kritis dalam adu gagasan, dalam adu argumen di dalam kelas, tetapi ini merupakan wujud bahwa KPI UIN Lirboyo tidak hanya pandai atau diragukan kekritisannya dalam ranah teori, dalam kajian akademik, tetapi melalui program acara ini, teman-teman tentunya sudah diakui di dalam hal bagaimana KPI tidak hanya tentunya memiliki kompetensi di bidang ketajaman teori, kemudian juga kekritisan dalam merespon berbagai isu-isu yang ada saat ini. Tetapi teman-teman KPI juga memiliki kompetensi di dunia praktisi, karena sebagai alumnus nanti teman-teman tidak hanya berkarir tentunya di bidang penyuluh ya, ataupun di bidang instansi pemerintahan, humas, kemudian di dinas pariwisata, dosen, peneliti, ataupun yang lainnya, tapi mereka juga bisa berkarir sebagai seorang kreator, sebagai seorang sutradara, sebagai seorang produser, bahkan sebagai seorang CEO Production 57. Ini adalah rumah mereka yang menghasilkan karya-karya terbaik melalui salah satunya adalah program tayangan Sudut Pandang yang mengangkat tema tentang budaya. Ini adalah merupakan wujud realisasi dari mata kuliah produksi acara siaran. Selamat kepada seluruh teman-teman KPI Production 57, teman-teman. Selamat dan sukses ya. Kita setiap tahun tentunya juga selalu bersama KSTV menjadi media partner kita ya, KPI UIN Lirboyo, dan kali ini luar biasa teman-teman bisa mendatangkan narasumber dari eksternal ya, budayawan. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Son atas dukungannya, dan semuanya teman-teman, ini bukan akhir dari segalanya, dan ini bukan hanya sebagai realisasi dari mata kuliah produksi acara siaran yang berhubungan dengan angka, karena sesungguhnya pendidikan bukan hanya masalah ijazah ataupun nilai saja, tetapi pendidikan pada dasarnya adalah sebuah aksi nyata. Teman-teman harus memiliki soft skill yang nantinya sebagai bekal setelah lulus dari kuliah. Selamat dan sukses sekali lagi teman-teman Production 57. Dan tentunya terima kasih untuk semua yang sudah terlibat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Amalia Rusyadi selaku ya, dosen pengampu mata kuliah produksi acara siaran. Masih ada satu lagi ya teman-teman ya, praktek menjadi MC dan presenter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.